semuanya, selamat datang di channel ini. Nah, pada video kali ini kita akan membahas salah satu materi penting dalam IPA kelas 7 Kurikulum Merdeka, yaitu kalor dan perbedaan. Nah, materi ini teman-teman sangat penting karena berkaitan langsung dengan kehidupan sehari-hari. Nah, terus kenapa sangat penting berkaitan dengan kehidupan sehari-hari ya? Nah, makanya simak video berikut. Halo teman-teman, kenalin nama aku Budiarti Stianingrum Puspitasari dengan NIM 24051003 dari Prodi Pendidikan IPA Stikip Modern Ngawi. Nah, di video kali ini kita akan membahas yang namanya kalor. Sebelum kita mulai ke intinya nih, kalian tahu nggak kenapa air bisa mendidih? Terus kenapa es bisa mencair? Kenapa saat kita dekat api unggun, walaupun tidak menyentuhnya secara langsung, kita merasa panas? Nah, itu semua adalah terkait dengan kalor atau energi panas. Teman-teman makin penasaran nggak sih apa itu kalor? Langsung kita bahas yuk. Nah, jadi teman-teman, kalor adalah energi panas yang berpindah dari benda bersuhu tinggi ke benda yang bersuhu lebih rendah. Contohnya tadi, es mencair, air mendidih, dan tangan kita yang tidak menyentuh api unggun tapi terasa panas. Nah, itu salah satu contohnya. Dalam kalor itu ada dua jenis. Yang pertama, kalor pada perubahan suhu benda, dan yang kedua, kalor yang perubahan pada wujud benda. Kedua proses ini berbeda, tak ada saat dimana-mana suhu berubah, tapi wujud tetap. Ada juga saat wujud berubah, tetapi suhu benda tidak berubah sama sekali. Nah, kita bahas lebih lanjut yuk. Nah, yang pertama, kalor perubahan pada suhu benda. Nah, kalor ini itu membuat suhu benda naik atau turun, tetapi wujudnya tetap. Nah, contohnya adalah air dari 25 derajat Celcius dipanaskan menjadi 50 derajat Celcius. Suhunya berubah kan teman-teman, tapi wujudnya tidak berubah atau tetap. Air yang semula 25 derajat Celcius dipanaskan menjadi 50 derajat Celcius, tetap wujudnya air. Nah, yang kedua contohnya adalah besi yang dipanaskan sampai merah. Besi yang awalnya dingin tidak dipanaskan, wujudnya besi. Setelah dipanaskan sampai merah, wujudnya juga tetap besi. Nah, itu adalah salah satu contoh kalor perubahan pada suhu benda. Nah, untuk penjelasan lebih lanjut teman-teman, ketika kalor diberikan, itu yang pertama adalah partikel benda bergerak itu lebih cepat. Yang kedua, energi kinetik itu meningkat dan sehingga suhu itu menaik. Nah, itu penjelasannya. Nah, jika kalau dilepaskan itu partikel bergerak lebih lambat, energi kinetik turun dan sehingga suhu juga ikut turun. Nah, seperti pada air mendidih, jika kita membiarkan suhu menurun, maka di dalam kalor tersebut partikelnya itu akan bergerak lebih lambat dan semakin menit, semakin kita biarkan itu suhu akan turun sendiri. Nah, untuk jenis kalor yang kedua adalah kalor perubahan pada wujud benda. Nah, di kalor ini itu wujud berubah tapi suhu tidak berubah, atau kebalikannya dengan kalor perubahan pada suhu benda. Nah, ini sangat penting nih. Ketika es mencair, suhunya itu tetap 0 derajat Celcius sampai semua menjadi es. Ketika air mendidih, suhunya tetap 100 derajat Celcius sampai semua air menjadi uap. Nah, itu kan
ketika air mencair itu menjadi air. Nah, jika air menjadi es itu akan wujudnya itu berubah menjadi padat. Nah, itu salah satu contoh kalor perubahan pada wujud benda. Terus kalian pasti bertanya-tanya, kenapa suhunya kok bisa tidak berubah ya? Nah, aku kasih penjelasan ya. Karena energi panas digunakan untuk pemutus atau membentuk ikatan antar partikel, bukan untuk menaikkan energi gerak. Tidak seperti yang tadi ya teman-teman, yang jenis kalor pertama. Nah, teman-teman, salah satu perubahan wujud benda itu ada banyak. Nah, salah satu contohnya adalah satu, mencair. Wujudnya itu kepadat ke cair, dari padat ke cair. Nah, untuk kalornya itu bukan melepaskan, melainkan menyerap. Nah, kedua adalah membeku. Perubahan wujudnya adalah dari cair ke padat. Untuk kalor itu adalah melepaskan, bukan menyerap ya. Untuk ketiga adalah menguap, bukan tapi air ya teman-teman. Nah, perubahan wujudnya itu dari cair ke gas. Untuk kalornya itu menyerap. Nah, yang keempat adalah mengembun. Perubahan wujudnya itu dari gas ke cair. Nah, untuk perubahan kalornya adalah melepaskan kalor. Nah, teman-teman, kalor itu juga punya rumus. Untuk rumus yang pertama adalah kalor perubahan pada suhu benda. Rumusnya adalah I sama dengan M dikali C dikali delta T. Nah, untuk semua ini itu pasti kalian bertanya-tanya, M itu apa, C itu apa, delta T itu apa. Nah, aku kasih tahu ya. Untuk Q itu menandakan kalor dengan joule, dan M itu adalah massa benda, satuannya kilogram. C adalah kalor jenis, satuannya adalah joule atau kilo atau derajat Celcius. Dan untuk delta T adalah perubahan suhu atau T akhir dikurangi T awal dan derajat Celcius satuannya. Nah, kita masuk ke contoh soal yuk. Contoh yang pertama adalah diberikan sebuah soal ya, kita kerjakan yuk. Sebuah air bermasa 2 kg dipanaskan dari 25 derajat menjadi 75 derajat. Kalor jenis airnya adalah 4200 Joule per kilogram derajat Celcius. Berapa kalor yang dibutuhkan? Nah, gampang nih teman-teman, kita langsung masukkan aja ke rumusnya. Nah, langsung aja ya, kita tulis ke rumusnya. Kita tulis M-nya 2 kilo, C-nya adalah 4200, dan T awal adalah 25 derajat Celcius atau suhu awal. T akhir atau suhu akhir adalah 75 derajat Celcius. Nah, langkah yang kedua kita hitung untuk perubahan suhunya. Delta T sama dengan T akhir dikurangi T awal, sama dengan 75 dikurangi 25 sama dengan 50 derajat Celcius. Nah, kita masukkan nilainya. Jadi I sama dengan 2 dikali 4200 dikali suhu yang tadi kita tulis 50. Nah, setelah kita hitung menjadi 420.000 Joule. Nah, itu dia teman-teman, adalah salah satu contoh soal dari kalor. Nah, untuk perpindahannya, kalor itu ada 3 jenis atau ada 3 cara. Yang pertama adalah dengan cara konduksi, yang kedua adalah dengan cara konveksi, dan yang ketiga adalah dengan cara radiasi. Nah, yang pertama adalah konduksi. Konduksi ini adalah perpindahan panas melalui benda padat tanpa perpindahan partikel. Contohnya, sendok logam yang panas dari ujung ke ujung saat kita memegang.
Nah, yang kedua adalah gagang setrika ikut panas saat kita menyetrika. Nah, dari kedua contoh itu, untuk logam itu adalah konduktor baik dan plastik atau kayu itu adalah isolator. Nah, untuk contoh perpindahan yang kedua adalah dengan cara konveksi. Perpindahan ini adalah perpindahan panas yang disertai perpindahan partikel terjadi pada cairan dan gas. Contohnya adalah air mendidih, balon udara, angin laut, dan angin darat. Untuk yang ketiga, dengan cara radiasi. Perpindahan ini adalah perpindahan panas tanpa medium atau melalui gelombang elektromagnetik. Contohnya apa? Nah, yang pertama adalah panas matahari sampai ke bumi, panas api unggun terasa meski kita jauh. Contohnya seperti ini, panas kan? Nah, yang kedua adalah lampu saat kita nyalakan, itu juga akan terasa panas. Nah, jadi teman-teman, kesimpulannya adalah kalor adalah energi panas yang berpindah dari benda bersuhu tinggi ke benda bersuhu rendah. Kalor menyebabkan perubahan suhu dan perubahan wujud benda. Perpindahan kalor itu juga ada dengan 3 cara, yaitu pertama tadi apa? Ya, konduksi, yang kedua konveksi, dan yang terakhir adalah radiasi. Untuk rumus kalor bagaimana teman-teman? Q sama dengan M dikali C dikali delta T. Nah, memahami kalor membantu kita menjelaskan banyak fenomena alam dan teknologi di kehidupan sehari-hari kita. Nah, sebelum berakhir di video nih teman-teman, aku mau ngasih soal sedikit aja buat kalian agar lebih paham tentang materi, kalor, dan perpindahannya. Yaudah, ini dia soalnya. Nah, gimana? Bisa nggak? Gampang banget loh. Kalian tinggal puter lagi nih videonya buat paham dan kerjakan soalnya di rumah masing-masing. Nah, itu mungkin yang bisa aku berikan kepada kalian tentang materi kalor dan perubahannya. Gimana nih teman-teman? Mau belajar lagi nggak? Kita mungkin akan bertemu di next video. Nah, terima kasih teman-teman yang sudah menonton. Jangan lupa di like, comment, and subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. See you and bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.